Selamat pagi para pendengar Radio Good News, Good People semua. Kita bertemu kembali pagi hari ini dalam acara orkestra obrolan ringan tentang kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Pneumotoraks ini kalau saya baca-baca gitu ya di Google, itu adalah kondisi ketika udara terkumpul di rongga pleura, jadi di antara paru-paru dan dinding dada gitu ya. Nah, di situ ada udaranya. Loh, kok bisa ke situ? Gimana ya? Kita nanti akan berbincang dengan Dokter Mega ya secara medisnya. Ya, baik, dokter. Selamat pagi, Dokter Mega. Pagi, sorry, tadi lagi di jalan. Ya, Ini udah baru, nyampe ya. baru Ya, sampai. terima kasih. Bentar ya. Bentar. Ya, Dokter Mega, bisa nggak tolong ceritakan kepada kami, kepada para pendengar semua, apakah yang disebut pneumotoraks ini, dok? Selamat pagi semuanya, Pak Yakub, Bu Teti, dan semua pendengar radio dan Pak Richard ya, pasien semua. Pneumotoraks itu adalah udara bebas yang ada di dalam rongga pleura. Jadi di dalam rongga, kan paru-paru kan pinggirannya kan ada pleura. Nah itu normal kita tidak ada udara di situ. Jadi harus kosong. Nah, gambaran di paru-parunya itu dia jadi kayak ada bawahnya ada hitamnya, jadi kosong, jadi putih, jadi separuh hitam gitu. Itu sebabnya bisa kejadian bisa spontan, jadi mendadak. Mendadak itu bisa primer atau sekunder. Kalau primer itu tak diketahui, idiopatik jadinya. Kemudian sekunder itu karena penyakit disertai penyakit dasar, mungkin ada penyakit paru-paru, penyakit TBC, penyakit asma, dan lain-lain. Atau juga karena traumatik, karena benturan, ya. Atau juga karena iatrogenik. Iatrogenik itu karena efek samping dari tindakan. Mungkin kan habis kita melaksanakan tindakan, kadang-kadang kan mungkin ada kayak makanya harus ada udara yang masuk atau apa. Atau katamenial. Katamenial itu karena lagi menstruasi wanita. Jadinya gitu. Udah gitu bisa juga karena pneumotoraks tertutup atau terbuka atau ventil. Kalau tertutup itu terjadinya secara spontan. Kemudian kalau terbuka itu ada hubungan pleura dengan bronkus. Kemudian atau pleura itu dinding dinding yang di paru-parunya itu dengan dinding dada. Atau ventil karena tusukan ya. Berbahaya karena termasuk kegawatan paru. Nah, yang ventil itu yang berbahaya ya. Di mana udara bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Jadi dia udah masuk tidak bisa keluar. Atau mendadak. Jadi makin lama makin berat. Dari sesek jadi tambah sesek dan seperti mungkin yang tadi Pak Richard cerita itu ya. Yang tadi Pak Yakub info bahwa Pak Richard kalau tidak tertolong waktu di pesawat langsung bagaimana gitu. Tapi puji Tuhan karena dibantu oleh Tuhan sehingga bisa sembuh sampai sekarang. Jadi pengobatannya harus segera dilobangi, jadi dipasang alat ventil di paru-parunya. Yang tidak diketahui itu biasanya pneumotoraks karena yang tidak diketahui dan sering terjadi. Jadi kita tidak tahu sebabnya tiba-tiba terjadi. Itu biasanya pada laki-laki muda, tinggi dan kurus, perokok atau bekas perokok. Biasanya kanan lebih banyak. Jadi yang kena pada kanan atau kiri, ya. Atau dua-duanya juga bisa. Kemudian yang kedua jadi bisa. Kenapa Bu Teti? Sorry dok, bisa sebelah, bisa dua-duanya gitu ya dok ya? Bisa sebelah, bisa dua-duanya, bisa kanan atau kiri aja. Jadi kalau yang kanan biasanya 55%, kalau yang kiri itu biasanya 45%. Atau dua-duanya itu biasanya 2%. Kalau yang dua-duanya itu hanya sedikit 2% aja. Gitu. Dan yang sekunder ya, karena tadi kan yang primer, ya sekarang yang sekunder itu bisa karena penyakit paru seperti asma, PPOK, TBC, bekas TBC dan lain-lain. Pokoknya penyakit paru. Atau yang tadi katamenial.
katameniar itu terjadi pada saat wanita menstruasi. Kenapa? Karena jaringan endometriumnya, adanya jaringan endometrium di pleura. Jadi dia sering berulang sesuai dengan siklus menstruasinya. Jadi kalau udah biasa kamu punya, jadi sering sesuai dengan menstruasinya gitu. Sementara itu aja. Kemudian cara mendiagnosanya, pertama kita tanya, ada nggak penyakit dasarnya apa? Dia kayak seperti tadi itu, ada nggak penyakit dasar? Sesak napas mendadak. Jadi dia mendadak sesak napas, tiba-tiba kita lagi diam-diam langsung mendadak sesak napas. Kemudian nyeri dada tanpa atau dengan penyakit paru sebelumnya. Itu gejala yang kita perlu tanyakan pada seseorang untuk pneumotoraks. Mungkin sementara itu dulu atau bagaimana, Bu? Oke, Dokter Mega, terima kasih. Tentu tetap stay tune dengan kita. Selamat bertugas juga untuk Dokter Mega. Sama-sama.